Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita jelang malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Ya. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan, surah yang telah kita bacakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Para mufassirun mengatakan bahwa dhamir pada anzalnahu, kami turunkan dia. Ya, mereka sepakat bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran, sekalipun dalam surah ini tidak didahului pembahasan tentang Al-Quran. Namun mereka sepakat bahwa kata ganti di situ berarti Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Tahukah kalian apa itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini secara mutlak dinobatkan sebagai malam termulia sepanjang tahun. Ya. Bisa kita bayangkan kalau satu malam nilainya lebih daripada 1000 bulan. Ya. Khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu para malaikat, demikian juga ar-ruh, ya, Ruhul Qudus, Jibril, Ruhul Amin, ya, penghulunya para malaikat, pemimpinnya para malaikat, ikut turun di malam yang mulia tersebut. Biidzni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya, dengan berbagai urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, damailah, ya, sejahteralah malam itu hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Ya. Para ulama membicarakan tentang pengertian, khususnya ulama lughah, ulama yang konsen membahas tentang ma'ani atau arti daripada kalimat dalam Al-Quran. Mereka memberikan pemaknaan yang berbeda-beda tentang Al-Qadar. Ya. Antara lain, di antara mereka termasuk Imam Mujahid mengatakan bahwa malam itu dinamakan malam Lailatul Qadar karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala takdir yang akan terjadi tahun tersebut sampai tahun berikutnya. Ya, jadi dari Ramadan Lailatul Qadar kali ini sampai Lailatul Qadar berikutnya, ya, diputuskan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga malam ini dinamakan malam Al-Qadar. Sebahagian mengatakan malam itu dinamakan malam Lailatul Qadar, ya, liqadrihi, limanzilatihi, karena nilai kemuliaan malam tersebut, ya. Seperti kalau dikatakan li fulan, ya, alayya qadar, ya,
fulan memiliki kedudukan tersendiri, memiliki kemuliaan ya di sisi saya, atau memiliki kemuliaan, li fulan qadar, fulan memiliki kemuliaan tersendiri. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar liqadri al-ibadat wa ta'at fi tilka lailah, karena nilai kebajikan, nilai ketaatan, nilai ibadah yang dilakukan pada malam hari itu ya memiliki kemuliaan yang luar biasa. Ya. Bisa dibayangkan kalau seseorang melakukan salat di malam itu seolah-olah ia melakukan salat melebihi 83 tahun. Kalau seseorang melakukan tilawah Al-Quran pada malam hari itu, maka seolah-olah dia melakukan tilawah 83 tahun lebih. Kalau ia berzikir di malam itu, maka seolah-olah ia melakukan zikir melebihi 83 tahun. Ya. Jami'ut ta'at, semua ketaatan yang dilakukan pada malam hari itu, ikhwani wa akhawati, ya, rahimakumullah, bahwa semua ketaatan yang dilakukan pada malam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 83 tahun. Sebahagian juga mengatakan bahwa malam itu dinamakan malam Lailatul Qadar karena lidhiqil ard fi tilkal lailah. Karena sempitnya malam, sempitnya bumi ya di malam itu. Kenapa bisa jadi sempit? Ya, jadi qadar itu dalam bahasa bisa berarti sempit ya. Wa man qudira alaihi rizquh. Ya, bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya. Ya. Jadi bumi malam itu sempit. Kenapa? Karena dalam ayat dikatakan tanazzalul malaikatu warruh ya fiha. Malam itu para malaikat dan Jibril turun ya. Turun atas perintah Tuhannya, atas izin Tuhannya dengan berbagai urusan ya. Kelihatannya semua arti yang disebutkan oleh para ulama al-lughah ya, ulama-ulama yang konsen membahas tentang ma'ani Al-Qur'an ya, semuanya sejalan dengan dalil-dalil yang ada. Jadi yang mana saja semuanya masuk dalam pengertian Al-Qadar untuk mengartikan malam Lailatul Qadar. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwa malam ini adalah malam kemuliaan. Ya. Kemudian kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dianjurkan untuk berusaha ya, mencari malam kemuliaan tersebut dan memaksimalkan malam kemuliaan tersebut dengan berbagai ibadah ya. Itu dianjurkan, sangat dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita ambil pada pertemuan yang telah lalu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, idza kana al-ashrul awakhir, kalau tiba 10 malam terakhir ya, 10 malam terakhir, dan ya waktu daripada malam Lailatul Qadar itu adalah di malam 10 terakhir. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtahada fil ashril awakhir, ahya lailatah, beliau menghidupkan malam-malamnya, aikaza ahlahu, beliau membangunkan keluarganya supaya tidak luput dari kemuliaan tersebut ya, wasyadda mi'zarah, dan beliau ya mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya ya, menunjukkan keseriusan beliau menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar ya. Kemudian di mana letaknya malam Lailatul Qadar tersebut? Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam kitabnya bahwa dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa ya ada 40 pendapat setidaknya yang membicarakan tentang kapan malam Lailatul Qadar tersebut ya. Setidaknya
di antara perkataan atau perbedaan serta pendapat-pendapat para ulama tentang tempat malam Lailatul Qadar itu, di antara mereka ada yang mengatakan malam tanggal 21 karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dia ada di malam-malam witir, ya, di 10 terakhir. Sehingga di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dia ada di malam 21. Sebahagian mengatakan ada di malam 23. Sebahagian lagi ada yang mengatakan di malam 25, ya. Sebahagian mengatakan di malam 29. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa ada di malam 27 Ramadan. Ada di malam 27 Ramadan. Berdasarkan dalil yang menyebutkannya secara jelas, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana mutaharriha, barang siapa yang mencari, ya, dan ingin menemukan malam Lailatul Qadar, fal yataharraha lailatas sabi'i wal 20. Barang siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, maka carilah di malam 27 Ramadan. Ya, disebutkan secara jelas dalam riwayat ini, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan beliau mensahihkan hadis ini. Sementara Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bersumpah, ya. Ubay bin Ka'ab bersumpah dan tanpa mengecualikan beliau mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illahu, ya, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Ia, innaha la fi Ramadan, Lailatul Qadar itu dipastikan di bulan Ramadan. Wa wallahi, dan demi Allah, inni la a'lamu ayya lailatin hi, demi Allah saya tahu malam itu malam keberapa. Hiya laila allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Malam itu adalah malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan qiyam pada malam hari itu. Hiya lailatu sab'in wa 20. Hiya lailatu sab'in wa 20. Dan dia itu adalah malam 27 Ramadan. Wa amaratuha, dan tanda-tandanya adalah, ini jadi sekaligus beliau menyebutkan cirinya. Wa amaratuha, dan tandanya adalah an tatlu asy-syamsu, ya, fi sabihati yaumiha, bahwa matahari keesokan harinya akan terbit, bayda la syu'a laha, bersih, putih, tidak menyilaukan, ya. Ini tanda yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa arda. Jadi berdasarkan dua hadis terakhir yang kita sebutkan, ya, atas dasar itu para ulama atau kebanyakan ulama menjazam bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada malam 27 Ramadan, ya. Tapi kita juga tidak bisa menafikan pendapat-pendapat para ulama yang, ya, membicarakan, ada yang mengatakan tanggal 21, 23, ya, 25, ya, 29, dan ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu berpindah, ya, dari tahun ke tahun, tidak berada pada satu malam saja. Boleh jadi dia berada pada malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 dan seterusnya. Lantas apa kemuliaan yang bisa kita capai pada malam hari itu, di samping
Di samping kemuliaan beribadah melebihi 83 tahun lamanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, melakukan salat lail, melakukan salat tahajud, qiyamul lail di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, atas dasar iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah ia lakukan yang terdahulu. Kemudian sahabat atau istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, begitu juga dengan Imam At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkan riwayat ini, bahwa Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin suatu ketika bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, kalau saya tahu, saya yakin bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Famadza aqul? Ma aqul ya Rasulullah. Apa yang mesti saya katakan? Doa-doa apa? Zikir apa yang harusnya saya ucapkan di malam yang mulia itu? Dengarkan baik-baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Potongan kalimat yang singkat, tapi ini boleh jadi menentukan nasib kita, menentukan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Aisyah, quli, beliau bersabda, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, dan aku ini adalah hambamu yang penuh dengan dosa, yang sangat butuh terhadap pemaafanmu, fa'fu anni. Engkau adalah zat yang maha pemaaf, dan engkau senang, tuhibbul afwa, senang terhadap orang-orang yang memaafkan, senang terhadap pemaafan, senang terhadap taubatnya seorang yang bertaubat. Dalam riwayat yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih gembira terhadap taubatnya seorang hamba dibanding orang yang tersesat di padang pasir dan kehilangan unta, sementara di atas unta itu ada makanan dan minumnya. Lalu kemudian dia tertidur, lalu dia terbangun, menemukan unta itu sudah berada di depannya. Karena gembiranya ia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Sampai-sampai dia silaf, dia khilaf karena saking gembiranya. Dia balik. Seharusnya anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Dia balik menjadi engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, min syiddatil farah, karena gembiranya. Allah lebih gembira menerima taubat hamba yang bertaubat. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa yang telah aku lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita bisa membayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima doa-doa kita di malam hari tersebut, sepanjang malam, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, terbitnya fajar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman di malam itu, dan sepanjang malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka bersiap-siaplah kaum muslimin, saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bersiap-siaplah di malam ini. Sudah panjang tidur kita sepanjang tahun, sepanjang Ramadan sudah banyak tidur kita. Mari kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berusaha sedikit untuk menahan tidur kita di malam-malam ganjil, terkhusus
malam 27 Ramadan untuk kita manfaatkan semaksimal kemampuan. Kita kejar, kita cari, ya, kita cari kemuliaan di malam kemuliaan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi umurnya, dilipat gandakan umur dan pahalanya dengan Lailatul Qadar yang kita sempatkan, ya, kita sempat untuk melakukan kebajikan-kebajikan di malam tersebut, ya, malam ini, ya, malam Lailatul Qadar di Ramadan 14, ya, 41 ini, mudah-mudahan kita raih keberkahannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.